Dampaknya ke kami ini di dalam kitab saudara. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. 1 Korintus 9 nomor 19 sampai 21. Kepada orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi supaya aku bisa memenangkan orang Yahudi meskipun saya bukan orang Yahudi. Kepada Kristen, orang yang taat kepada Taurat, dosa itu Yesus. Kalau Islam penebus dosanya Yahudi dan Kristen itu. Tidak ada itu di dalam pengajaran kami. Dalam pengajaran kami, Anda baca kemudian Al-Quran surah At-Taghabun. At-Taghabun Anda baca. Islam adalah tidak ada, nggak ada. Orang-orang kafir itu memang tempatnya di neraka. Orang kafir tempatnya di neraka. Jangan kau bahas itu di sini. Orang-orang Yahudi, dengar. Orang Yahudi ini yang naikkan siapa ini yang naikkan ini? Kami ya, adalah penebus dosa. Ya derita lu. Terima Dosamu. kasih kalau begitu. Terima kasih. Ketemu udah diturunkan dulu moderator bisa nggak? Moderator sekali naikkan orang langsung dua ini satu-satu dong. Apalagi Om Jack ini mulutnya 3. Diturunkan dulu orang ini. Anda masuk neraka kenapa sakit hati? Mau kayak mana lagi? Yahudi dan Kristen penebus dosa. Waduh, moderator. Yahudi dan Kristen penebus dosa, pret. Ya urusanmu, itu dari talu. Siapa suruh ke neraka? Jadi begitu, saudaraku. Aku nggak suka ya moderator kayak gitu ya. Iya, lanjut. Cuma sebenarnya harus konsekuen dengan judul ini. Eksekutor salib pahlawan. Eksekutor salib itu pahlawan, itu tanda tanya, Bang. Coba ganti judulnya sih. Nggak bisa dong. Nggak coba bisa. Ganti judulnya. Apa? Ganti judulnya. Kan nggak bisa, Bang. Nggak bisa nulis panjang, makanya disingkat. Harusnya ada apakah jangan eksekutor penyaliban itu adalah pahlawan? Enggak, jangan bawa ke penyaliban. Coba kasih judul cinta Bang Mamat ke ini Aisyah. Coba ganti judulnya. Apa jadi panutannya di sana? Iya, sekarang apa panutannya? Tuhan turun robek perawan Maria. Tuhan turun ke bumi merobek perawan Maria itu apa panutannya? Coba. Apa panutannya coba? Panutan apa? Apa panutannya Tuhan Anda turun ke bumi merobek perawan wanita? Apa panutan? Ya wajar-wajar aja. Wajar-wajar, kok wajar? Kok wajar Tuhan merobek perawan? Wajar? Bang Juma, jangan Tuhan merobek perawan itu wajar? Hah? Enggak. Bang Juma kan enggak tahu tentang Kristenan. Kata siapa? Saya ini ahlinya. Anda harus belajar sama saya. Ini aja Anda kewalahan kan? Anda kewalahan sampai Anda ingin menghujat kan? Satu-satunya agama, Bang, satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki nikah di rumah ibadahnya siapa? Yuk. Satu-satunya agama yang membolehkan laki sama laki menikah di gereja itu agama apa namanya? Hati-hati, Bang. Hati-hati kalau anak Anda cowok, hati-hati bawa ke gereja, hati-hati. Begitu juga anak perempuan Anda, hati-hati. Hati-hati aja. Saya ingatkan sama Anda, hati-hati aja, gitu ya. Nah, sekarang kembali kepada tema. Nggak usah menghujat, Bang. Nggak usah menghujat. Nabi Muhammad tidak mengajarkan agama kejam seperti agama Kristen. Paham ya? Agama Anda ada di Indonesia, dibawa oleh siapa? Siapa yang bawa agama Anda ke Indonesia, Bang? Kalau kita orang Batak ya siapa? No mention. No mention. Dari bangsa mana itu? Eropa. Eropa aja di mana? Eropa lah. Eropa, Jerman atau mana? Jerman lah. Nah, Jerman terkenal sebagai apa? Negara apa? Penjajah atau bukan? Eropa enggak ada Enggak ada apa?
Enggak ada kejahatan di Eropa. Tidak ada Beda sama kejahatan. Arab lah. Perang dunia pertama, perang dunia kedua siapa pelakunya? Hah? Pedis bang, pedis bang ya, pedis. Makanya kembali ke tema bang. Karena Kristen itu ada bang dari keberingasan, pembunuhan terhadap Tuhannya sampai Kristen itu hadir. Bang Juma, perawan seorang wanita dirobek sampai Tuhannya Kristen hadir. Jadi mau kemanapun anda kena, pasti coba, kena. Bang Juma. Ini dulu bang, ini dulu temanya bang. Coba kita apakah berpikir setan, logika, ya. apakah ya ini logis saja dulu. Apakah setan itu pahlawan? Enggak, berpikir logika aja. Apa tuh? Kebaikan apa sih yang diterapkan Bang Mamat itu? Lah, kebaikannya jelas sekali. Tanpa Coba. beliau, ya, tanpa beliau yang mengajarkan kemudian cinta 72 kedamaian. bidadarinya Dengar yang dulu. Dengar dulu dong. Kenapa jadi penghina ini? Kenapa jadi penghujat? Kenapa jadi penghujat ente? Kenapa jadi penghujat, Bang? Enggak, terangkan aja kebaikan apa sih yang bisa Iya, dicontoh kebaikan dari Anda dia. bisa merasakan kemerdekaan ini siapa yang memperjuangkan? Enggak. Umatnya ada. siapa? Umatnya siapa? Tunggu dulu. Umatnya siapa? Dan siapa yang menjajah? Umatnya siapa yang menjajah dan siapa yang berjuang? Ayo. Enggak ada. Enggak ada. Yang menjajah 350 tahun itu umatnya siapa? Enggak ada kebaikan apa. Saya tanya dulu. Umatnya siapa yang datang ke Indonesia menjajah, membunuh ribuan manusia, membuat anak-anak jutaan menjadi yatim, perempuan menjadi janda, itu umatnya siapa? Hah? Umatnya siapa? Jawab. Iya, umatnya siapa? Ayo. Pucat. Kebaikan apa yang dicontoh? Ya, saya tanya dulu, kebaikan apa yang dibawa dari barat atas nama Kristen, mendirikan gereja dengan cara menjajah di Nusantara ini, menjadikan jutaan wanita menjadi janda, jutaan anak menjadi yatim. Itu kebaikan apa? Enggak lah. Enggak Banyak kok lah. pertanian, infrastruktur kok dibangun. Mana ada? Dibandingkan dengan pembunuhan yang dilakukan, penjajahan dilakukan, pilih mana? Anda dibangunkan jembatan tapi Anda dibunuh, pilih mana? Kau ingin mengatakan bahwa Belanda itu pahlawan gitu? Samalah itu bang. Kau ingin mengatakan bahwa setan itu adalah pahlawanmu. Tanpa setan Yesus tidak disalib, betul? Enggak lah. Betul? Ya, jauh dulu. Tanpa setan Yesus tidak disalib, betul? Ketawa pedis dia teman-teman. Tanpa setan Yesus tidak disalib. Benar enggak? Udah bang. Dan rendahnya itu. Udah bang. Udah bang. Istirahat bang di bawah bang. Istirahat. Berhenti tampilanmu kayak gitu bang. Ya? Enggak, Bang Juma. Udah bang. Nanti anda habis dipermalukan sama orang-orang. Kasihan saudara-saudara Batak saya dengan penampilan anda kayak Islam begitu. Oke? Membahas tentang Nabi Muhammad. Apa katanya yang baik dari Nabi Muhammad? Kau sudah menikmati bangsa yang diperjuangkan oleh umatnya. Halo ibu, selamat malam. Umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang jadi presiden? Kamu nikmati. Oke? Umatnya Nabi Muhammad sudah berapa yang menjadi wakil presiden negara kita? Kamu nikmati kepemimpinannya. Oke? Umatnya Nabi Muhammad, bosku. Halo, selamat malam Ibu Juri, apa kabar? Ibu, apa kabar Bu? Jaringannya Ibu nggak bagus. Ibu, jaringan Ibu nggak bagus Bu. Ibu. Halo. Halo Ibu. Kenapa ini? Ibu tiri hanya cinta
kepada Bapak tiri. Ibu yang tadi kok kayak marah-marah ya? Kenapa dia? Pak Aromi, Anda sebaiknya istirahat Pak Romi. Hati-hati anak Anda, jangan sampai ke gereja. Jangan sampai tidak taat kepada isi Bible. Gitu loh. Harus taat, Pak. Bang Andi, kok nggak nampak Bang? Tahu nih, kasih mas saya moderator baru dibawa Kak. Iya, ini masalahnya abang nggak kelihatan di sini. Adam itu. Saya kok nggak kelihatan ya? Tunggu Bang Andi. Iya nggak kelihatan. Nggak ada di tempatku nggak. Mayalo. Semua HP kepake ini. Saya dibawa dulu Pak, baru naik lagi sebentar. Coba gelap ki. Sudah moderator Miki. Sudah bagus Mi. Iya aman Mi. Oh ya sudah Pak. Oh ya moderator Mi. Siap. Masya Allah. Dibawa Pak. Boleh tonji di. Iya nanti Pi habis ini kan baru. Iya. Lanjut ki Pak. Iya. Ada ibu tiri, ada ayah tiri, ada juga anak nakal, minta ibunya menyembah dirinya. Tri tumbal, ada aja. Adakah cinta yang tak pernah berhenti? Junjungan istol makafir mana nikmati botol itu semua. Kenapa? Yang kau pakai itu Nabi Juma botol. Kenapa itu abang? Buka kamera dulu. Kafir, botol bukan buatan Islam. Wah mantap kali. Jadi kafir kami suruh kerja, habis itu kami pakai. Mantap kali. Kafir yang suruh kerja, kafir disuruh kerja, kami yang nikmati. Kami pakai, kami beli, tidak curi kayak kalian. Sakit hati. Mahal-mahal saya beli ini 30-an juta ini waktu pertama. Kami beli, saya beli kan saya beli. Kasihan. Sakit hati lu, sakit hati, sakit hati. Di agamanya tak ada kebenaran, sakit hati. Ya. Mau bicara Tuhan kalah data, mau bicara kitab kalah data. Apapun yang kita bahas pasti kalah. Cuman bisa itu buatan kafir. Tapi kan kita beli. Kamu yang kerja, kita upah, kita beli, tidak gratis. Sendel loh. Halo, selamat malam. Malam. Iya kawan. Iya. Iya. Gimana Bang? Ini ada tema abangku menarik untuk kita kaji. Bagi orang yang berakal sehat pasti mikir, ya juga ya. Jadi yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat ya? Kalau dia penjahat, tapi kok kita nikmati hasilnya? Kalau dia pahlawan, kok pahlawan kita setan? Nah, ini bahaya ini. Gimana tuh Bang? Silakan. Begini bro. Silakan. Kamu bahas masalah salib ini kan Yesus sudah bangkit. Kenapa kamu tidak pernah membahas kebangkitannya? Kan sebelum bangkit dia disalib dulu toh. Makanya muncul pertanyaan. Jadi untuk apa kamu bahas ini? Iya, saya bertanya, penyalibnya ini pahlawan atau penjahat? Jadi logika kamu di mana? Sudah bangkit soalnya masih dikubur seperti Iya, enggak ada urusan dengan dia mau bangkit karena tidak ada urusan. Yang bangkit dari kubur itu adalah manusia yang baru dilantik menjadi Tuhan. Iya, kan udah bangkit, udah naik ke surga. Iya, itulah justru karena dia bangkit menjadi Tuhan. Justru karena dia bangkit menjadi Tuhan Anda, makanya saya bertanya. Itu apa masalahnya? Tuhan. Anda dihadiahkan Tuhan oleh setan atau apa ini? Karena Tuhan itu sudah ada. Tuhan sudah ada dari sejak sebelum penyaliban Yesus.
Sedangkan Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus dibunuh agar dia bangkit untuk menjadi Tuhan. Bro, bagi cuma Kristen. berlogika sedikit Gitu lah. loh. Kamu membahas Saya sudah berlogika ini. Saya sudah berlogika. Yesus sudah bangkit. Nah, Nggak ada urusan dengan bangkitnya, Bung, Logika yang kamu saya di mana, tanya. bro? Iya, justru Anda ini saudaraku, saya tanya, bagi Kristen Di mana yang logika? menyalib Masih bahas-bahas Yesus salib. ini Sedangkan Yesus sudah bangkit, pahlawan naik. atau penjahat, kenapa diumpetin? Kalian ini orang-orang yang tidak tahu Sekarang, berterima Cok. kasih. Buka kamera dulu. Oke, bisa Anda Buka kasih kamera datanya? dulu dong. Buka kamera dulu biar lebih asik lagi kita diskusi. Ayo abang. Janganlah di mute. Kita Iya, berlogika sedikit lah. Iya, justru saya Jangan mengajak mute-mute Anda berlogika. kalau Pertanyaan mau saya jantung. ini sangat menggugah logika. Anda selamat gara-gara salib. Berarti pembunuh Yesus itu berjasa kan? Pertanyaannya, pahlawankah dia atau penjahatkah dia bagi Kristen? Ayo. Begini bro, kamu mau membahas mau pembunuh berjasa? Ya, nggak bisa Yesus gitu sudah dong. Nggak ada urusan dengan bangkitnya Bangkit, yang sudah saya naik. tanya. Yang Lah, kok mengeksekusi, bisa begitu, yang gimana sih? mengeksekusi Ada yang Yesus menyaksikan. itu pahlawan atau penjahat? Itu loh. Urusan bangkitnya itu urusan belakangan. Justru karena ada pelaku pelaku Nah, di situ penyaliban. kamu pembohongan. Lo kok jadi pembohongan? Pertanyaan sederhana kok. Yang menyalip Ya Yesus itu iyalah, cuma pahlawan ada atau penjahat? bahas salib kamu dari dulu. Ya. Saya Gimana bertanya sih? loh. Yang menyalip Mau Yesus itu berlogika pahlawan. kemana? Mau berlogika enggak? Iya, ini logikanya sederhana bukan? Apakah yang membunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Jawab. Jangan marah-marah dong. Lu pikir cuma lu yang bisa marah? Saya tidak marah-marah bro. Tetanggaku Saya juga tidak bisa marah, loh. Cuman kan salib sudah selesai. Iya. Urusan salib kan sudah selesai. Ya, yang saya pertanyakan, Sudah naik, yang sudah menyalip bangkit, ini, sudah naik ke surga. yang menyalip ini pahlawan atau penjahat? Mau pahlawan kayak kamu bilang itu, mau penjahat itu. Ya urusan makanya nanti. kita Kan bahas. Kita Kita harus naik bahas kebangkitannya dong. lah. Kita bahas dong. Lah ngapain? Kalau Untuk apa coba? Kalau dia Apa kenapa pahlawan, bahas-bahas kalau dia salib lagi, pahlawan, kan? Bang, Sudah kalau dia bangkit. pahlawan, berarti agama Logika Anda kamu di itu. mana sih? Seharusnya Iya. kamu membahas. Nih, kenapa orang ini? Justru logikanya itu di mana? Katanya, saya tanya dulu. Katanya akibat penyaliban dosa-dosa Kristen itu ditebus, dihapuskan, betul? Betul nggak? Betul nggak? Ya kenapa bro? Kenapa? Akibat penyaliban dosa-dosa Kristen ditebus, betul? Ya betul. Nah, memang. sekarang Itu mestinya. yang menyalibkan itu pahlawan atau penjahat? Itu penilaian Tuhan. Mau penjahat, mau Bukan Tuhan yang kutanya, gimana sih? Kita nggak bisa menilai itu bro. ente Bagaimana yang sih? kutanya, ente yang kutanya. Saudara yang Kenapa saya ini? tanya. Saya tanya. Iya, karena Anda yang menikmati. Ya, ya, Anda kalau kita yang menilai ya menikmati hasil penjahat. dari Gimana penyaliban. sih? Anda yang menikmati hasil dari penyaliban itu. Makanya saya tanya, Ya, iya, apakah itu yang menyalip baru. Yesus itu? Apakah yang menyalip Yesus itu pahlawan atau penjahat? Coba jawab. Ya penjahat. Nah, penjahat. Berarti penjahat memberikan keselamatan kepada Anda, betul? Itu sudah direncanakan, itu bro. Sudah Direncanakan siapa? dibuatkan. Siapa yang merencanakan Gimana pembunuhan sih? kepada orang benar? Siapa? Siapa yang merencanakan pembunuhan kepada orang benar untuk menyelamatkan ada orang jahat? produsernya, ada pemainnya, kan harus seperti itu. Iya. Siapa yang merencanakan Kamu harus pembunuhan berubah. kepada orang jahat? Siapa? Gimana sih? Siapa yang merencanakan Jadi pembunuhan kalau nggak kepada orang yang direncanakan benar? ya gimana lagi? Masa Siapa yang kalau itu merencanakan tidak ada pembunuhan? rencana, kalau tidak ada misi, gimana Tidak sih? ada Satu-satu itu. dong. Ya, Kalau tidak kamu ada yang mau itu. didengar. Enggak dong. Anda kan Kalau mengatakan begini itu bro, sudah cuma direncanakan. sebentar. Dari Silakan. berapa bulan ini saya mengenal kamu itu selalu bahas-bahas kitab. Coba deh, bagaimana saya bisa percaya dengan Allah SWT-mu itu? Ada Allah nggak datanya? Subhanahu wa ta'ala. Sebagai Dengar, dia Tuhan. saudaraku. Ini salib ini bahasan dari Al-Quran. Enggak, begini bro. Kamu kan selalu Salib menawarkan dari Allah itu Al-Quran. Tuhan.
Salib ini dari Enggak, Al-Quran. kamu kan selalu menawarkan bahwa Allah ini Tuhan, ya kan? Tuhan Saya yang tidak pernah benar. menawarkan. Coba dah, kasih Allah- dulu saya data. Allah itu Tuhan bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak disalibkan, melainkan diselamatkan, diangkat ke langit. Tapi orang Kristen mengatakan Yesus itu disalibkan. Maka muncul pertanyaan, kalau penyaliban itu gunanya untuk menyelamatkan orang Kristen, maka ini yang harus Anda Iya, pertanggungjawabkan. iya. Apakah pembunuh Yesus itu pahlawan atau penjahat? Anda mengatakan penjahat. Oke lah, oke. Berarti Kamu nggak percaya keselamatan- penyaliban. Oke lah, saya begini lah. Berarti nggak usah keselamatan ceramah-ceramah. Kristen berasal dari penjahat. Betul? Harusnya kamu kabarkan dong bagaimana Tuhanmu itu seperti apa. Lah, Begitu Tuhan bro. saya Kita bertanya, kamu mengabarkan harus Nabi kasih tahu. Isa tidak disalib. Nabi saya mengabarkan eksekutor pembunuhan terhadap Nabi Isa itu adalah orang-orang kafir, pembuat makar. Itu Tuhan saya. Nah, itu kan Sudah benar dong. dongeng junjunganmu. Nah, sama dongeng juga kalau ada setan menghadiahkan keselamatan, sama kan? Enggak ada penyaliban. Ada faktanya, ada yang melihat kok kamu bilang Iya, saya enggak tahu. ada penyaliban gimana? Al-Quran saya Kalau kamu mengatakan ada mengatakan nggak ada penyaliban. penyaliban, terus yang disalib Al-Quran siapa? saya mengatakan ada penyaliban, tapi Al-Quran saya mengatakan penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Ayo. Penyaliban itu dilakukan oleh orang-orang jahat. Menurut Kristen, yang menyalib Yesus penjahat atau pahlawan? Tadi dia sudah mengatakan penjahat. Berarti penjahat menghadiahkan apa kepada kalian? Penjahat yang adalah pahlawan. Anda mengatakan sudah dibuatkan. Saya minta data dong. Di mana Tuhannya Yahudi ingin menyelamatkan manusia dengan menumbalkan dirinya sendiri mati untuk dosa-dosa? Di mana Tuhan berfirman seperti itu? Paling surat Paulus. Ayo. Semangat. Buka kamera bang, selamat malam. Nah, ganteng kali. Iya, malam. Boleh gini kan bang? Boleh, nah Bapak. Dari sekte mana saudara? Ah? Dari sekte mana? Maksudnya sekte itu apa itu? Nggak ngerti saya. Agama. Oh, agama Kristen Katolik. bang. Oh, Kristen. Iya. Iya. Ini gimana Anda menyikapi tema saya ini? Oh, eksekutor salib pahlawan gitu maksudnya kan? Iya, apakah eksekutor salib itu pahlawan bagi Kristen atau penjahat? Harus dua-dua itu dijawab itu maksudnya eksekutor pahlawan atau tidak atau gimana? Enggak, menurut pandangan saudara sebagai Kristen yang sudah menerima kemudian keselamatan, karya keselamatan, apakah yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu pahlawan bagi Anda atau itu adalah pelaku kejahatan? Oh, itu kalau saya tahu dari Kristen itu sebenarnya penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Penjahat tapi tidak tahu dia jahat. Berarti Iya. pada intinya itu adalah penjahat. Ya, tapi dia tidak tahu itu dia penjahat. Merasa dia Kalau yang benar. Tapi kami bilang dia penjahat. Tapi mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian palsu, dan Yudas juga kerasukan setan. Bahkan Yudas menyesal, berarti dia sadar. Tapi terlepas daripada itu, tindakan mereka melakukan pembunuhan itu jelas adalah kejahatan kan? Oh iya. Nah, berarti penjahat-penjahat ini menghadiahkan keselamatan kepada Anda. Bukan maksudnya menghadiahkan keselamatan bagi kami orang Kristen, bukan. Lalu apa bang? Dia pun Tanpa tidak penyaliban? tahu itu dia hadiah buat kami, tidak tahu. Iya, maksudnya Anda sebagai Kristen, bukan mereka. Mereka kan melakukan kejahatan, tetapi hasil kejahatan mereka, orang Kristen diselamatkan. Seibarat ada perampok, Anda lagi lapar nih, ada orang merampok lalu memberikan kepada Anda, dia bunuh, kemudian yang empunya tak dibunuh, diambil hartanya dikasih ke Anda. Berarti penjahat menyelamatkan hidup Anda kan gitu.
Bukan. Jadi gimana dong? Jadi gimana? Itu sebenarnya sudah dinubuatkan dari sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan. Ya, di mana itu dinubuatkan ada kejahatan dipakai untuk menyelamatkan orang lain, melakukan kejahatan untuk menyelamatkan orang lain. Itu di mana nubuatannya itu, Bang? Tapi sebenarnya itu bukan pahlawan kalau kami bilang, kalau yang pembunuhnya itu bukan pahlawan. Tapi saya tadi dengar masalah, saya tidak mau kemana-mana ya, tapi saya dengar tadi ini yang di Quran Islam katanya ini yang pembunuhnya ini diganti yang dibunuh ini kan ceritanya kan. Kalau kami Kristen, Yesus itu dibunuh, disalib. Tapi oleh Al-Quran, Yesus ini ditukar. Diganti. Jadi, kan? Yang dibunuh adalah pelaku. Yang dibunuh pelaku yang menyalibkan. Iya. Yang menyalibkan Yesus gitu kan maksudnya kan? Iya. Bagi yang menyalibkan Yesus dijadikan serupa yang mereka bunuh itu Nabi Isa alaihissalam. Padahal yang mereka bunuh bukan Nabi Isa. Jadi siapa itu, Bang? Oh, yang dibunuh itu adalah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik itu nggak punya nama, Pak ya? Tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quranul Karim. Tidak disebutkan. Yang jelas Paulus juga tidak menyebut nama ketika dia menulis di dalam Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu terkutuk, Bang? Siapa bilang dia terkutuk? Kalau saya bilang tidak. Berarti bukan Yesus dong yang disalib. Tadi kamu bilang Yesus itu ditukar, itu siapa? Saya tanya dulu itu. Ya itu dia yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Ya, siapa yang dikutuk? Kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, kan itu terjadi di tengah-tengah Yahudi, bukan di tengah-tengah Islam. Di dalam kitabnya Yahudi diterangkan di dalam Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yang menerima suap siapa, Bang? Yesus atau yang lain? Ada cerita menerima suap. Ya, siapa yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh? Saya tidak mengerti di situ. Orang disuap itu saya tidak mengerti suap menyuap di dalam. Tapi saya cuman ingin bertanya. Ini maaf ya. Maaf. Kami Kristen, saya lah khususnya saya minta maaf. Saya bertanya. Kitab Kristen mana lebih tua, Kristen apakah Islam? Lebih tua Kristen lah, Bang. Islam datang belakangan meluruskan. Injil daripada Al-Quran gitu. Iya, Al-Quran datang meluruskan kesalahan-kesalahan masa lampau yang kemudian ditorehkan dalam sebuah keyakinan yang Anda anut saat ini. Nah, Taurat lebih dulu. Taurat lebih dulu, habis itu Injil, habis itu Quran. Nah, Taurat mengatakan di Keluaran 3 nomor 7 nomor 8, orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Yesus bersalah enggak, Bang? Itu kan bagi yang membunuh merasa Yesus itu bersalah. Nah, itulah dia. Dan Yesus mengatakan orang yang ingin membunuhnya itu sebagai iblis. Di dalam Yohanes 8 nomor 37.
Kamu ingin membunuhku karena kamu tidak memperoleh firman di dalam dirimu. Di data nomor 44-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Siapa yang menginginkan kematian terhadap Yesus? Yang selalu mencobai Yesus, membawanya ke bumbungan bait suci, membawanya ke padang gurun, itu siapa? Iblis. Berarti yang mau membunuh Yesus itu iblis. Ya, cuman saya sampai di sini aja Bang ya. Terima Iya. kasih Bang ya. Sama-sama. Oke. Sama-sama abangku. Makasih. Yuk. Ya, kita hargai saudara kita yang non-muslim yang naik di sini. Mereka tidak paham Bible, tapi minimal mereka menghargai diskusi meskipun tidak menggunakan kain lenan. Wih. Halo. Halo. Iya. Kalau teman-teman ini berpikir ya, cuman masalahnya sebenarnya akal saudara-saudara kita udah nyampe. Iya juga ya. Kalau dia pahlawan, berarti iblis pahlawan. Kalau dia penjahat, berarti kita menerima hadiah dari penjahat. Gak benar ini. Sudah mulai goyang kan? Cuman masalahnya satu. Mereka susah meninggalkan makan babi. Dan takut nonoknya dipotong. Masalahnya itu di situ. Aduh, gimana dong? Gimana? Mereka takut nonotnya dipotong dan tidak mau hidup tanpa makan babi. Berat, padahal kebenaran sudah sampai. Halo, selamatkan pagi saudara Boru Naga. Open your mic please. Hello. Hello. Hello boy. Do you have any problems? Please say to me, my brother. Oh, agak tuh je. Penggoda iman, kalau Anda kemudian ingin diskusi, buka kamera dong. Saudara kita aja tadi yang buka kamera, nggak pakai baju, bisa kok. Masa kamu nggak bisa? Buka kamera lah. Halo Mace, apa kabar? Iya, halo. Iya, Ibu, apakah Ibu gimana Saya kabarnya? mau ngomong ini aja. Kabarnya ya Iya. sehat-sehat. Tadi kan syukurlah. situ bilangnya orang Ibu apa bisa yang merencanakan. Ibu bisa buka kamera dong. Buka Jangan kamera dong. aja, Bu. Nanti semua kenal aku. Oh, iya, iya. Nanti Oke, kenal oke. betul kenal kan? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Boleh Bu. lah ya kan. Supaya kita saling kenal satu sama Gak lain. apa-apa sih memang. Nanti banyak kali yang kenal sama aku. Ya, nggak Apa apa-apa lah. awak kan nggak cocok awak. Nggak masalahnya itu. Kan memberitakan Bible ini. Memberitakan Bible itu kan amanat Iya. agung, Ibu. Buka aja kamera. Yang penting Ibu jangan buka Amanat sarung. Enggak, saya hanya mau bilang saja. Tadi kamu Oh, iya. bilang orang apa yang merencanakan orang benar itu dibunuh. Yang jelas Iya. ya orang jahat kan. Nah, Karena dia tidak suka melihat orang benar itu, sehingga ia malah berniat untuk membunuhnya gitu loh. berarti orang jahat ini
adalah orang yang berjasa memberikan keselamatan kepada Kristen, kan gitu Ibu? Tidaklah. Lah kalau tidak mereka bunuh, tidak mereka jahat, tidak membunuh Yesus, gimana dosa Ibu ditebus? Sebenarnya gambaran itu beda. Maksudnya gimana Ibu? Apa itu sebenarnya tujuannya kenapa Yesus itu disalibkan? Itu kan hanyalah gambaran sebagai manusia supaya kita manusia ini bisa menyalibkan kedagingan kita gitu loh. Ya itu kan cuma asumsi doang. Sekarang permasalahannya Yesus Bukan itu asumsi, betul-betul itu sebenarnya Iya. bukan asumsi. Begini loh. lah itu. Kita Ya, dengar, sekarang apakah benar-benar ada yang menyalib Ibu? Kan tidak ada. Yang ada itu Yesus yang benar-benar disalib. Maka Itu pelaku penyaliban itu tujuannya. kejahatan. Itu menyalib Yesus kejahatan atau bukan Ibu? Begini loh, tujuannya itu gimana supaya kita itu menjadi orang yang baik, orang yang benar gitu loh. Supaya Loh, kok kita itu bagaimana cerita, contoh apa yang bisa didapat dari membunuh supaya orang jadi bisa orang. selamat? Contoh apa itu Bu? Nah, kan Enggak, banyak contoh orang menginginkan sesuatu hal untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak baik gitu loh. Iya, maksudnya penyalib Yesus ini penjahat atau pahlawan bagi Ibu? Ya penjahat lah. Nah, berarti penjahat memberikan hadiah keselamatan ke Ibu kan? Loh, ibaratkan semacam orang yang bandar narkoba itu, dia kan orang jahat. Dia mana suka melihat orang hidupnya yang so alim-alim gitu kan? Mana suka Iya, dia. Dia akan berusaha berarti untuk menghentikan orang itu, supaya orang itu ujung menjadi orang jahat gitu. Berarti pelaku kejahatan ini menghadiahkan keselamatan ke Ibu karena mereka tanpa jahat, mereka tidak membunuh Yesus. Yesus tidak dibunuh, dosa Ibu tidak ditebus. 1 Korintus 15 nomor 17, sia-sialah imanmu kalau tidak ada penyaliban. Maksud daripada itu, kita harus siap untuk menyalibkan kedagingan kita. Gimana? Karena bukan itu yang kita, itu doktrin itu kepercayaan aneh. Yang saya tanya ini, yang menyalib Yesus itu penjahat atau pahlawan? Ya, penjahat. Nah, kenapa dia disebut penjahat? Karena Ya. Dia tidak suka. bukan karena dia membunuh. Orang itu bisa menjadi orang yang bisa hidupnya terpimpin gitu loh. Iya, dia disebut jahat karena dia membunuh, betul? Bukan hanya karena dia membunuh, ya dia membunuh karena sebabnya ada kan gitu loh. Karena Ya. Tuhan Yesus itu dia orangnya yang benar hidupnya itu benar-benar terpimpin gitulah kan. Dia Iya, bisa artinya menjadi orang baik, tidak mengikuti hal-hal akan dunia ini. Contohnya Artinya, seperti Ibu, orang kan yang mengikuti hal-hal dunia itu kan banyak. Coba kamu lihat, apakah orang-orang yang suka-suka dugem-dugem itu suka nggak melihat akan tentang agama? Nggak suka kan? Nah, contohnya semacam itu, ya mengubah orang-orang menjadi lebih baik. Sebab itu tidak suka mereka bahwasanya rakyat itu akan menjadi orang yang lebih baik. Gitu. berarti kesimpulannya penjahat yang melakukan pembunuhan kepada Yesus itu adalah pahlawan bagi Ibu. Udah titik Ibu ya. Itu adalah pahlawannya Ibu. Yang merasuki Yudas itu pahlawan. Saya minum kopi dulu Ibu. Bukan, itu bukan merasuki. Bukan Yesus yang merasuki si Yudas. Itu kamu salah. Janganlah kamu ini. Kau bilang si Yudas itu dirasuki Yesus. Iblis lah yang merasuki. Iblis. Ya. Maksud saya iblis yang merasuki Yudas itu adalah pahlawannya Ibu. Seperti ini ya. Gimana teman-teman? Masih Jadi kita kamu katakan Ibu. tadi bahwasanya kekuatan yang kamu peroleh itu apa tadi dari setan ya? Apa yang kamu bilang? Enggak, maksudnya orang-orang ini bisa Tadi yang naik komal tadi kamu bilang tadi kekuatan dari setan bisa nggak gini? Kekuatan dari setan itu ada. Ya itulah Contohnya yang kalian sembah itu siapa itu Yesus Kristus yang kalian sembah itu siapa?
Dia yang bukan ibu sembah itu siapa? setan. Loh. Tahu nggak? Lalu siapa yang ibu sembah? Orang yang mempunyai seperti jimat-jimat itu adalah pemberian dari setan, kekuatan daripada setan. Iya sama itu. seperti kalung salib. Kalung salib juga itu apa? Kalung salib itu bukan jimat loh, itu hanyalah sebagai Lah, itu lebih simbol parah dari kepercayaan jimat itu. Itu lebih parah karena salib itu adalah tempat hukuman pelaku dosa. Itu salib. Itu salib simbol kita supaya Simbol kita apa salib? kan kedagingan kita, keinginan daging ini sangat yang tidak patut untuk kita ingini gitu loh. Nggak nyambung ibu ini Oh, teman-teman. nggak nyambung, kamu yang nggak nyambung. Udah cari yang lebih berakal sedikit. Ih, kamu yang nggak berakal, kau bilang aku yang nggak berakal. Anda pahlawannya. Jimat itu seperti orang-orang saya. Orang bahas salib larinya ke jimat, entah kemana-mana. Ibu. Kamu bilang tadi setan juga memberi kekuatan. Kamu bilang Tuhan Yesus itu Yesus yang mengatakan itu bukan saya. tidak pernah Yesusnya. menyatakan pakailah jimat-jimatmu, nggak ada. Tapi Tuhan Yesus Yesusnya bilang, yang mengatakan "Katakan itu. kepadaku." Waspadalah Begitu kepada diucapkan. penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Kristen memakai nama Yesus nggak? Pokoknya siapa yang Pokoknya. memakai jimat itu cuma Siapa yang memakai nama Yesus itu dia penyesat. itu telah memakai kekuatan daripada Tuhan. Tidak ada perkataan Yesus begitu. Yang Yesus katakan yang memakai nama Yesus itu penyesat. Udah selesai, Bu. Tidak. Loh, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, ibu memakai nama siapa? Dalam beragama. Nah, ini itu penyesat berarti. Ibu penyesat. Halo, saudara Kamu Jenar. yang framing kamu. Itu dalilnya begitu, Cak Mana Ayu. coba baca. Matius 24 nomor 4. Nomor 5. Nanti kau baca. baca lain-lain lagi ayatnya. Ya bacalah. Suka memframing. Iya baca aja dulu, beduh. Ah, banyak cerita. Halo, Bang Zuma. Disuruh buka Halo. kamera, merepet. Jago buka kamera nggak berani. Merepet lah itu. Nah, Halo Bang Zuma. Halo juga saudara, buka kameranya saudara Jemari. Sebentar Bang Zuma, saya cuma mau menyampaikan, Bang Zuma tolong Iya. jaga konsistennya. Kalau memang mau berdebat tolong disuruh on cam. Kami jujur aja kami penonton ini kecewa loh kalau Bang Zuma diteruskan dengan cara-cara tidak on cam seperti ini. Itu aja yang Iya, saya iya. sampaikan Bang Zuma. Terima Oke, kasih. makasih saudara, thank you. Halo, ibu, teman-teman kita di bawah. hanya Ibu. itulah yang kubilang samamu. Dengar dulu ya. Orang yang menginginkan orang itu mati, orang benar itu adalah orang jahat. Oke, Karena Anda menginginkan Yesus disalib atau tidak disalib? bahkan orang Kristen saja pun banyak orang yang menginginkan kematiannya ketika dia memberitakan akan kebenaran Tuhan gitu loh. Enggak, Ajaran-ajaran aku Tuhan tanya dulu, Yesus. Anda menginginkan kematian Yesus atau tidak? Tidak. Nah, kalau Yesus tidak mati, siapa yang nembus dosa? Kucing. Udahlah Bu. Udah. Kena ibu, kena ginjalnya ibu, hancur, lebur. Ibu kalau ibu mau buka kamera atau tidak? Nah, enggak bisa dia buka kamera. Dia bisanya cuman buka cempak. Penggoda iman kalau naik buka kamera dong. Kalau cuman tidak buka kamera, saya juga kena teguran di bawah. Betul itu teman. Masa kita bicara tidak buka kamera, kita buka kamera terus yang kita temani bicara cuman suara doang. Emang gue Paulus? Paulus itu cuman suara yang didengarkan. Siapakah engkau Tuhan? Akulah satria baja hitam. Halo? 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 Sejuk, Eman, vodka, Rio. Tidak nampak orangnya. Teman-teman nampak gak orangnya? Enggak kan? Dah suruh ke jaga toilet di bawah. Udah dinaikkan.
Enggak Sopian. Halo. 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 Iya, buka kameranya, Bang. Enggak ada ke pulsamu. Halo, 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 halo. Iya, buka kameranya, Bang. Pulsamu enggak ada kah? Halo, halo terus. Makanya kalau Buka mau live kamera. lihat dulu koneksimu internetmu. Ada nggak kalau internetmu nggak ada, isi dulu bang. Buka kameranya aja dulu, Bang. Nggak usah gitu. Tahu aja nggak buka masnya. Buka kameranya dong. Tahu aja nggak buka masnya, goblok. Buka kameranya, Bang. Kok kau aja nggak buka kameramu? Ini kamera saya buka. Ini Mukamu itu terlihat, loh. Pak. Iya, nggak mesti kan. Buka aja Mukamu dulu. palsu. Muhammad itu palsu. Waduh, jangan kalau mau bertengkar, jangan di sini, Bang. Di gereja tempatnya. Muhammad itu Sakit hatimu, Tuhanmu salah model. Assalamualaikum bang, tak saya tekan bang, sorry. Abang Zuman. Waalaikumsalam. Sehat Ya, selalu, salam dari Malaysia bang. sama-sama abangku. Untuk semua Oten, kalau bisa on cam ya, kasihan bang semua Iya. yang di atas juga. Oke, makasih bang. Makasih. Thank you, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pahlawanku. Halo bro, gimana? Masih kita lanjut. Buka kamera Kenapa dulu. diturunin? Buka kamera. Belum bisa akun saya. Kalau saya bisa buka ya saya buka. Ngapain sih harus ini? Akunnya belum bisa. Bisa loh. Udah lah. Kalau nggak bisa nanti kau merepet aja. Aku kayak Paulus nanti jadinya. Kok Anda nggak buka kamera kayak Paulus saya? Siapakah engkau, Tuhan? Kan gitu. Cuman suara didengarnya. Kayak Paulus nanti. Tiba-tiba ternyata yang ada di sebelah ini Tuhan Yesusmu. Kita nggak tahu. Halo. Pokok dong. Ses saja Ki. Halo teman-teman, silakan. Adakah? Iblis pensiun. Tugasnya diambil alih oleh Halo. Halo, selamat malam. Dong. Aku menaikkan abang. Abang cuek. Saudara Oten silakan naik. Gak usah malu-malu. Naik ajanya. Tapi buka kamera ya. Supaya saya tidak kayak Paulus. Hanya mendengarkan suara. Tapi tidak tahu siapa yang diajak bicara, kan gitu. Halo. Halo saudara santuy. Halo. Baik kali kau jadi orang.
Halo. Langsung turun dia. Ketik di bawah 3 bagi teman-teman yang oten. Ketik 3 bang, biar kita tahu oh ini saudara kita Kristen. Halo saudara Pikris. Malam bang, malam bang Juma. Malam juga bang. Abang di mana ini? Di rumah atau di tempat kerja? Di tempat kerja bang, tapi lagi istirahat. Siap. Oke bang. Ini ada tema kita yang eksekutor salib pahlawan gitu bang ya. Iya. Apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Nah oke bang. Jadi kalau kita kategorikan dulu gini bang. Kalau ada orang menerima hukuman mati, apakah orang yang menembak itu penjahat bang? Yang menerima, bukan? Iya. Contoh kayak aku hukuman mati gitu. Karena hukuman mati kan. Nah yang penembak saya itu, contoh itu termasuk orang penjahat itu bang? Tergantung dulu. Anda dihukum mati karena apa? Ya contoh kalau contohnya bandar narkoba. Iya. Iya. Pokoknya aku lah penjahat aku contohnya kan. Tapi yang karena aku hukuman saya karena hukuman mati, yang menembak saya itu termasuk penjahat itu enggak bang? Bukan. Nah jadi maksud Bukan saya penjahat. bang, seperti itulah yang tadi. Seperti itu. Nah sekarang Yesus di situ bandar tadi. narkoba. Ya, Yesusnya bandar narkoba nggak sampai dia pantas untuk dibunuh? Ya. Kita bang tunggu dulu bang Juma. Kita belum masuk ke arena ke situ bang. Yang masuk saya, yang masalahnya tadi yang bilang itu, yang penembak itu penjahat apa enggak kan gitu tadi bang. Nah, iya. Karena itu dia kan hukuman mati bang karena keputusan pada zaman kerajaan waktu masa Tuhan Yesus kan gitu. Iya. Sekarang kan ada dalilnya gini bang. Ulangan 21, 22. Apabila ada orang melakukan kejahatan yang sebanding dengan hukuman mati, kan gitu. Lalu kau hukum mati dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malaman di atas salib, sebab orang yang dikutuk oleh Elohim tidak boleh menyentuh tanah yang diwariskan kepadamu. Nah sekarang pertanyaannya, Anda membawa bandar narkobeng. Ketika bandar narkobeng dieksekusi mati, dia dibunuh supaya karena yang dibunuh ini pelaku kejahatan. Maka pelaku pembunuhan itu bukan pelaku kejahatan. Yang dibunuh inilah pelaku kejahatan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau itu analogi yang Anda bangun, Yesus ini apa? Bandar apa sampai dia harus dibunuh bang? Enggak, tadi bang abang bilang kan, tadi abang bilang yang membunuh itu kan, kita jangan dulu masuk istilahnya ke arena yang dibunuh, yang si pelaku. Kan gitu. Yang pertanyaan saya, yang membunuh Tuhan Yesus tadi yang dibilang abang itu kan pendapat abang itu kan penjahat gitu. Iya, karena yang dibunuh orang benar, bukan bandar narkobeng. Nah kan kalau udah tahu Bang Juma itu orang benar, jadi masalahnya tadi kenapa Bang bilang yang pembunuh itu dibilang penjahat gitu? Iya, karena dia yang kan dibunuh bukan istilahnya. Gini bang, tunggu dulu bang Juma. Ini kan dia pun membunuh, dia kan bukan karena bukan karena kenakalan ataupun anarkis gitu. Karena dia kan perintah dari kerajaan kan gitu. Jadi makanya saya bilang tadi analoginya, apabila ada orang terjatuh hukuman mati, yang menembak itu penjahat apa enggak? Itu ya pertanyaan saya sama abang. Tergantung yang dibunuh bang. Kalau yang dibunuh itu orang benar, bukan yang dibunuh bang, bukan yang dibunuh bang. Loh, kan yang Anda ingin menilai pembunuh ini jahat atau tidak jahat. Tergantung yang dibunuh. Kalau yang dibunuh orang benar, penjahat. Kalau yang dibunuh penjahat, berarti dia bukan orang jahat. Mereka adalah pahlawan. Sekarang Yesusnya yang jadi masalah. Yesus ini penjahat atau Yesus ini orang benar? Tadi kan udah abang mengakui kan bahwa Tuhan Yesus itu kan tidak bersalah disalibkan kan gitu. Berarti pembunuhnya? Nah, pembunuhnya kan makanya saya bilang tadi karena dia pembunuhnya itu karena memang pada zaman itu dia harus menjatuhkan hukuman seperti itu karena orang-orang sekitarnya itu tidak bahwa Tuhan Yesus tidak
tidak apa namanya tidak senang kedatangan Tuhan Yesus kepada zaman itu, makanya dia dipengaruhi orang-orang di situ bahwasanya dia dituduh penjahat kan, kayak seperti itu. Makanya dia waktu dia dibawa penyidangan, bahwa kerajaan kerajaan itu yang bilang bahwa dia tidak satu pun tidak dapat kesalahan yang diperbuat dia kan gitu. Berarti pengadilan memutuskan Yesus tidak bersalah. Iya, memang benar Bang. Yesus tidak bersalah. Terus kenapa dibunuh? Nah, karena memang pada zaman itu dia tidak, kebenaran itu tidak, orang-orang begitu datang kebenaran itu, orang pada sekitar itu dia tidak senang gitu. Ya berarti yang dibunuh orang benar. Ya benar, memang benar orang benar yang dibunuh. Berarti pelaku pembunuhan ini apa? Ya, makanya saya bilang tadi kan, karena itu Bang udah keputusan kerajaan pada zaman itu, dia kan yang membunuh pun bukannya dia sengaja, bilang tadi sengaja atau tidak sengaja gitu, memang dia harus perintah dari kerajaan kan gitu. Bukan perintah dari kerajaan itu Bang, itu desakan orang-orang yang iri dan cemburu, dan mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat demi untuk memuaskan politik itu, mereka terhadap Yesus. Itu bahkan justru itulah Bang, asumsi-asumsi yang tidak menginginkan Tuhan Yesus datang ke dunia ini memberitakan yang kebenaran. Makanya dia dibilang tukang sihir, tukang ini, karena memang itulah pola pikir manusia pada saat itu gitu. Makanya dia dituduh sebagai penjahat gitu kan. Nah, padahal setelah diteliti dalam kesalahannya bahwasanya dia itu tidak ada kesalahan gitu. Jadi kan yang dibilang Bang Juma tadi, yang saya bilang tadi sama Ibu Borsinaga itu, apa penjahat itu, yang dibunuh penjahat itu sebagai pahlawan kan gitu tadi yang dibilang Bang Juma. Iya, kan sudah diputuskan di pengadilan. Matius 27. Makanya saya bilang tadi sama Bang Juma, apabila ada perintah bahwasannya itu udah dihukuman mati, apa si pembunuh yang pelaku penembakan itu atau pelaku pembunuhan itu, tapi atas perintah raja gitu, apa dia itu penjahat apa enggak gitu? Itu yang saya tanya sama Bang Juma. Begini Abang, bukan tidak sesederhana itu. Tidak sederhana itu kasus Yesus Bang. Di dalam Matius 26 ya, nomor 4, imam kepala mahkamah agama melakukan tipu muslihat. Oke. Nomor 59, mereka melakukan kesaksian palsu. Kemudian di Yohanes diterangkan bahwa Yudas berkhianat, menyerahkan Yesus untuk dibunuh, dan Yudasnya kerasukan setan. Jadi gini Bang, di dalam Matius 27 nomor 18, pemerintah memutuskan bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Berarti pembunuhan yang terjadi bukan karena Yesus itu bersalah dan mereka tahu Yesus itu orang benar. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus sudah diketahui orang benar tetapi tetap saja dibunuh, maka mereka yang menginginkan kematian terhadap Yesus pada zaman itu, pahlawankah untuk Kristen atau penjahat? Yang melakukan tipu muslihat ini, yang melakukan kemudian kesaksian-kesaksian palsu ini, termasuk iblis yang merasuki Yudas ini, itu pahlawan atau penjahat bagi Kristen? Itulah Bang masalahnya. Maksudnya Bang, kan abang bilang tadi, yang pembunuh Tuhan Yesus itu pahlawan, penjahat kan dibilang abang tadi, bahwa si pembunuh itu penjahat apa enggak kan gitu dibilang abang tadi. Iya. Nah, masalahnya kan makanya saya bilang sama abang tadi, karena dia membunuh Tuhan Yesus karena perintah. Jadi kalau dibilang penjahat, dia belum tentu dia penjahat, karena dia udah perintah dari atasan waktu pada itu gitu. Berarti yang melakukan tipu muslihat itu bukan kejahatan. Yang bikin tipu muslihat siapa Bang? Ya imam-imam kepala mahkamah agama, Matius 26 nomor 4 nomor 59. Makanya karena memang pada saat itu kepala-kepala agama itu dia tidak menginginkan Tuhan Yesus, karena dia mengatakan kebenaran. Nanti kalau memang orang itu tidak menginginkan Tuhan Yesus, orang itu mencari masalah-masalah kepada Tuhan Yesus. Makanya dibilang ada tipu muslihat yang dibilang abang tadi itu. Iya, mereka membuat tipu muslihat untuk membunuh Yesus. Apa yang terjadi? Berhasil nggak tipu muslihat yang mereka buat ini? Ya, maksudnya Bang, tipu muslihat itu gimana? Maksudnya abang kayak gimana tipu muslihat itu? Mereka yang gini loh Bang.
gini bang, biar kita nggak apa bang, biar kita nggak lari dari tema abang. Kalau pada saat itu Tuhan Yesus mulai memberitakan kebenaran, kepala-kepala agama itu, istilahnya dia udah resah bang, udah resah. Ini nggak benar ini. Di apailah semua masyarakat itu bahwasanya Tuhan Yesus tidak benar gitu. Karena dibikin mujizat, bikin ini, dibilang sihir, dibilang ini. Nah, biar Tuhan Yesus itu tidak. Bagaimana biar Tuhan Yesus tidak menyebar kebenaran itu gitu? Karena kalau kebenaran itu nanti menyebar seluruh dunia, contoh seluruh pada zaman di situ, orang kepala-kepala agama itu nanti tidak laku lagi, kira-kira seperti itulah bang gambarannya. Nah, gitu. itu pintar. Sekarang pertanyaannya, upaya-upaya ini menghasilkan pembunuhan terhadap Yesus. Artinya mereka menghentikan kebenaran yang ditorehkan oleh Yesus pada zaman itu dengan cara mengeksekusi Yesus di atas salib. Maka muncul pertanyaan, menghentikan gerakan yang diajarkan Yesus untuk menyelamatkan Bani Israel dari kebenaran yang dia bawa, bagi Kristen yang panen atas kematian Yesus itu, yang berasal dari tipu daya, muslihat, kesaksian palsu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu bagi Kristen yang selamat hari ini karena Yesus mati untuk Kristen, itu pahlawan atau penjahat. Sebelumnya bang, makanya kan tadi ada itu perjanjian lama, itu kan udah dinubuatkan bang apa yang terjadi sama Tuhan Yesus gitu, bahwa dia itu akan mati dia akan mati disalibkan dan diolok-olok, dia kan udah dinubuatkan duluan bang. Jadi kalau di mana itu bang? Di mana itu dinubuatkan Yesus akan dibunuh? Kalau kita nanti bang kita bahas nanti itu nanti dari kita yang berdua nanti di rumah bang ini nggak bisa lagi naik teman-teman yang lain kan gitu. Itu nggak ada bang, nggak ada nubuatan itu. Makanya Yesus nanti habis nggak ada bang. Nanti setelah Anda turun dari sini, Anda buka kemudian di Yohanes 8 nomor 37, 38, 39 sampai data nomor 46. Anda buka di situ. Kalau ada Bible di situ silakan Anda buka. Di situ Yesus mengatakan, "Kenapa kamu ingin membunuhku? Karena kau tidak memperoleh firman di dalam dirimu." Kalau ada nubuatan untuk membunuh Yesus, berarti ada firman itu. Tapi Yesus mengatakan tidak ada firman di dalam dirimu sampai kamu ingin membunuhku. Berarti orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak menjalankan firman. Firman yang ada bang, firman yang ada di dalam Keluaran 23 nomor 78, jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda berbicara mengenai nubuat, perintah Tuhan di dalam perjanjian lama, jangan membunuh orang yang benar, jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, Yesus orang benar. Boleh nggak dibunuh? Gini kan bang, pada saat itu kan bang, orang itu kan udah dilibatkan dia bahkan Mesias akan datang. Apa benar nggak ini yang datang? Kan seperti itu bang. Contoh kayak gini bang, ada contohnya mangga gitu. Benar nggak mangga ini? Karena seperti itu bang, makanya dia disalibkan. Gitu, tidak ada dalilnya Mesias mati untuk membunuh, menebus dosa-dosa waris. Tidak ada, atau menyelamatkan orang-orang. Yang ada, jangan kau membunuh orang yang benar. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Anda hanya mendengarkan khotbah gereja kayaknya. Sekarang permasalahannya, boleh tidak Yesus orang benar ini dibunuh? Keluaran berapa tadi bang? Keluaran 23. Nanti bisa nanti. Ya, silakan. Keluaran 23 nomor 1 nomor 2. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Amsal 6 nomor 16. Satu-satu lah bang. Nah, oke, catat dulu pelan-pelan. Nah, keluaran tadi berapa tadi bang? Keluaran 23 nomor 1 nomor sampai Keluaran 23 nomor 1 sampai nomor berapa bang? Sampai nomor 3. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Oke bang. Nah, oke bang, biar aku pun nggak bisa lama-lama bang. Iya, silakan. Dibilang abang tadi, ya Tuhan Yesus disalibkan dan mati di kayu salib, dia kan gitu. Apakah dia memang membuktikan bang, dia Yesus, dia juru selamat orang Kristen lah saya bilang kan, karena memang dia mati baru bangkit lagi bang gitu. Yang bangkit itu menurut Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40
Itu yang bangkit itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Abang memang angkatan jahat? Itu abang udah salah apa di situ bang? Intinya gini bang. Loh, kok jadi saya yang salah? Itu dalilnya dong. Angkatan jahat, orang Farisi datang minta tanda ke Yesus. Yesus mengatakan gini, angkatan jahat dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Sekarang kalau Anda percaya kebangkitan pada hari ketiga anak manusia, berarti Anda angkatan jahat dong. Kan itu tanda untuk angkatan jahat bang. Siapa yang menerima bangkit hari ketiga berarti mereka adalah angkatan jahat. Itu kan Yunus bang. Kalau Tuhan Yesus kan mana ada seperti itu bang? Iya, Yesus yang mengatakan. Yesus yang mengatakan bang. Baca nomor 40-nya abangku. Baca nomor 40-nya. Ini bang. Apakah ada Yesus di hari ketiga dia naik bawa apa tadi? Angkatan jahat itu minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk angkatan jahat. Kalau Anda percaya kepada kebangkitan hari ketiga berarti Anda angkatan jahat. Itu tanda. Oke lah Bang Jum. Oke, saudara. Oke, saudara Siregar. Iya, sehat. Salam kenal Bang ya. Ya, tetap sehat Bang ya. Sama-sama abangku. Sehat selalu. Saya keluar dulu Bang ya. Baik. Kalau enggak turunkan lah Bang, mau nonton dulu Bang. Oke abangku, oke. Siap-siap, sehat-sehat abang ya. Apakah pembunuh Tuhanmu itu pahlawan? Ataukah pembunuh Tuhanmu penjahat? Tega niat membunuh Tuhan sampai Tuhan harus mati. Membunuh manusia adalah dosa. Apakah membunuh Tuhan adalah pahala? Kalau membunuh Tuhan adalah pahala, sini Tuhanmu biar kami bunuh lagi. Adakah keselamatan bagi pembunuh Tuhan? Kalau ada keselamatan bagi pembunuh Tuhan, maka kami pun akan beli tombak di pasar Senen untuk menombak lambung Tuhan. Biar kami selamat, biar Tuhan dibunuh, agar kita selamat, mari bunuh Tuhan. Halo saudara Gaming, apa kabar? Sudahkah Anda membunuh Tuhan Anda? Pembunuh Tuhan adalah pahlawan, sebab tanpa mereka dosa yang diwariskan Adam tidak akan ditebus. Oh, jasamu begitu besar. Dosa-dosa bisa dihapuskan karenamu. Oh pahlawan, kaulah yang menyebabkan dosa-dosa penjempulan terhapuskan.
tanpa kamu dosa-dosa dunia tidak akan terhapuskan. Oh pahlawan, kaukah itu Mas Eko? Halo, selamat malam saudara Yanuale Mandova Yan Kan Korik Puru-Puruam Pajana. Apa kabar? Selamat malam, kabar baik. Masya Allah. Bisa buka kamera abangku? Lagi bisa buka, Bang? Bisa, silakan abang. Ayo bang, buka kameranya bang. Biar teman-teman juga bisa kenal abang, saya juga bisa kenal abang. Kita saling tatap-tatapan. Ada cukup apanya followernya, Bang? Saya nggak tahu bang, coba ditengok aja. Pengikutnya sudah berapa? Oh belum ya. Abang, teman-teman kita mempersyaratkan harus buka kamera, gimana abang ini? Nanti setelah cukup 1000 baru abang naik lagi ya bang ya, boleh ya? Boleh bang? Kalau nggak buka kamera bagaimana bang? Teman-teman di bawah nombak dari bawah abang, dipersyaratkan buka kamera. Saya udah capek juga ini buka kamera bang. Gimana dong? Kan apa yang kita omongkan kan tidak mengurangi kualitasnya kalau tidak nampak kameranya, Pak. Nah ini dia, teman-teman di bawah gimana? Ini permintaan saudara kita, beliau tidak bisa buka kamera, gimana? Tergantung moderator bang ya, bukan akunya bang, tapi moderator yang Ya, di bawah. siap. Iya. Siap. Atau kita tunggu saudara Gunawan, mana tahu bisa. Saudaraku Gunawan yang ganteng dan kemudian baik hati, apa kabar? Baik, tapi lagi di kamar nih, udah kena stroke kemarin. Oh, jangan bang, istirahat aja dulu bang. Abang istirahat dulu, abang nyimak aja di bawah. Iya. Oke. Cepat sehat ya bang ya. Oke. Iya, sip. Oke, makasih. Sama-sama. Apa yang akan kau berikan para pembunuh Tuhan, karena mereka lah 2 miliar manusia selamat. Betapa besar jasamu, karena kalian saudara kami selamat. Oh, halo saudara, apa kabar? Saudara It's Hoshi. Mana dia? Turun ya dia. Saudara Hoshi turun ya. Abangku Bang Arif yang ganteng, maafkan diriku. Tapi udah tahu kan hotel episode sebelum ini. Apa yang sedang terjadi? Bang Arif, assalamualaikum. Ada yang sedang merajuk. Kemana teman-teman kita ini? Ayo sekarang dinaikkan teman-teman. Bang Handi ada di atas Bang Handi. Bang Handi. Loh, Bang Handi mana? Bang Handi? Ada Bang Handi. Tunggu dulu, proses dulu dia. Proses dulu. Iya. Terima kasihku ku ucapkan kepada tentara Romawi. Saya kok melayang-layang ya? Karena dirimu
sungguh berjasa. Miliaran Wih, manusia udah kelihatan tuh. menerima hasil upah kerjamu. Tanpa kau bekerja, banyak orang tak selamat. Duhai pahlawan sejati. Ini ada suara gua nggak sih? Ada Bang Andi. Tapi kenapa? Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Andi. Salam kenal Waalaikumsalam. dari Jawa Tengah. Bisa jadi begini ya? Bang Andi suaranya kedengaran kan dah? Tapi gambarnya nggak ada, tapi di HP yang satu ada. Ada loh. Oh, sudah Ada, Bang kelihatan. Andi. Udah. Akunya yang nggak lihat sendiri. Turun dulu baru naik lagi. Coba cek sekali lagi. Iya. Oke, sip. Loh. Kok tadi perempuannya kok ikut turun? Iya, Ti. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Bisa nggak nurunin jemuran di belakang rumah? Ini udah mau hujan ini. Ini udah malam. Udah malam Bang Zuma. Jemuran masih ada di belakang. Ya nanti aku ambil ada. Nah, gitu dong. Lagi di mana? Lagi di stand Malaysia Bang Zuma. Loh, mata saya mana? Hei. Hei. Mata saya mana? Kok nggak ada? Ada yang menulis di bawah tuh. Apa Terima kata kasih tulisannya? Bang sudah ditarik di atas Bang Zuma. Saya ngefans sama Bang Zuma sama Bang Andi udah lama Iya, banget. makasih. Ini yang dibawa no one. Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Suma, darahmu halal untuk dihapuskan. Kejam kali abang ini. Gak bagus jaringan ya Bang Andi. Bang Andi monitor nggak? Darahmu Suma halal, mau dijadikan tumbal. Ya. Aduh. Gimana nih? Kok kelihatan loh gambar gua di. lucu ini, lucu Bang Andi. Iya, Saudara Salomon. Tes. Halo tes. Jadi baru selesai meeting tadi di Zoom dalam rangka persiapan milad api yang kedua. Alhamdulillah. Opung Rambe ikut? Alhamdulillah, insya Allah semuanya. Ada beliau? Oh, beliau nggak ikut Raw? Enggak. Loh, kok bisa? Kan beliau yang punya acara. Iya juga sih, lupa saya. Tadi besok malam lah. Aduh. Beliau yang punya acara. Kok dia Ya nggak itu si datang? Kores tuh, nggak bener tuh. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Aduh. Halo saudara, siapa ini yang menghalalkan darah? Silakan, boleh naik nggak? Boleh nggak dijambak giginya orang itu? Itu Suniro. Bukan Suniro. Halo Bang Suniro. Halo. Buka kamera Bang. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari sekte mana abangku? Islam Bang. Salam Oh Islam. Surabaya ya. Iya, Masya Allah. Semoga selalu sehat yang Bang.
Iya. Iya. Terus kan perjuangan. Makasih abangku. Bang, saya mau turun dulu bang. Ya. Siap, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di bawah itu dia privat, nggak bisa dijambak. Udah aku tarik kera bajunya itu nggak bisa itu. No one. Oh, penakut berarti. Gimana mau? Naiklah kau, Ten. Bagaimana mau menghalalkan darah kalau ketemu aja di sosmed tidak berani? Iya, boros salah aja.